Enak ya? Serius, ini motornya nggak pegel ya sebenarnya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom, dan di belakang gue di sini ada kumpulan motor Ninja, dan gue lagi main di salah satu workshop restorasi 2 tak di kawasan Cibubur, yaitu Roda Tua Garage. Di YouTube-nya adalah Two Stroke TV. Di sini gue mau lihat motor-motor yang ajib 2 tak dan restorasinya bisa mencapai ratusan juta katanya. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa mahal semahal itu. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman gue. Kebetulan teman gue ini adalah adiknya dari Hatri Garage, yang itu udah teman lama gue, namanya adalah Indra. Nanti kita akan ke dalam ngobrol-ngobrol sama dia. Yuk kita ke dalam ya. Nah sekarang di sebelah gue udah ada Indra nih dari Roda Tua Garage, Two Stroke di Instagramnya. Bro, gue kesini karena gue udah tahu di sini mainnya 2 tak, restorasi, juga bisa jual beli spare part kali kalau ada gitu. Nah, gue pengen dong lu jelasin ke viewers gue. Di sini tuh bengkel apa sih? Gue ngeliatnya cuma ada Ninja, Satria, Satria. Jadi ini tuh bisa gue bilang nih mini showroom. Makanya gue belah di sini satu, di sana satu. Jadi gue ada tempat itu yang buat mini showroom tuh ada 2, tapi terpisah tempatnya sama workshop. Jadi gue tuh pekerjaan kotornya di sana, kayak ngebongkar mesin, ngerakit gitu. Nah, di sini sebagian aja, jadi motor di sana masih. Oh, dapur bersih lah ya. Kurang lebih seperti itulah, walaupun nggak bersih-bersih amat nih bro, tapi bisa disebut ini yang tempat bersihnya. Untuk motor yang di belakang gue nih, ini motor gue jual dan ini udah laku. Nah, cuma gue lagi merapikan di bagian tangkinya. Kemarin tuh ada bensin lah keluar, mungkin bocor gelembung ya. Gelembung. Jadi ini gue lagi cat ulang. Ini jadi lu jual jadi atau customer bawa motor? Gue jual jadi. Jual jadi bahan dari lu? Gue jual jadi juga. Di sini juga gue ada customer yang bawa motor. Kayak tadi lu lihat kali ya, ada motor datang. Itu gue restorasi. Ada juga yang beli di sini bahan, restorasinya di sini juga. Gitu. Jadi bisa dikondisikan. Berarti yang ini nomor 3 ya, beli di sini terus kemudian restorasi. Betul. Ini Ninja, tapi yang ini lebih mulus ya? Sama sih, perasaan gue aja. Sama sih, cuma ini belum ada stripping aja. Oh iya, dia ada stripping. Ini kan udah ada stripping. Yang ini belum ada stripping. Ini juga kirim ke luar pulau, tapi nggak boleh disebut lah daerahnya. Itu permintaan dari customer gue. Karena dia tahu gue sering konten dan lain-lain, itu rahasia lah. Takut istri tahu tuh pasti. Nah ini tinggal nunggu tangkinya. Ini ada masalah di tangki yang kayak sana sama percis. Ada bocor titik lah. Dari itu gue repaint ulang semua. Ini juga sama, cuma belum ada striping ya. Nah ini belum ada stripping. Jadi ini lagi customer gue minta request. Armnya itu diganti sama ini, arm Bipro ini. Nah ini armnya nih. Coba. Oh iya, dia minta ganti dia ini. Dia request ini. Terus peleknya pakai Virosi, gue udah ada tuh di situ tuh, di dalam kardus. Oke. Jadi nanti dia minta pakai pelek Virosi, ban Pirelli, lalu step nanti dia ganti sama knalpot ganti. Jadi by request lah bro. Oh bisa juga ya? Pertanyaan gue gini, ini kan kalau gue misalnya katakanlah gue usil gitu di rumah ya, pengen restorasi sendiri gitu, atau mungkin gue restorasi di garage lain, gue nyari spare part nih. Nah lu nyediain spare partnya nggak buat orang? Ada bro, tapi gue nggak stok di sini. Jadi gue di sini tuh jual spare part itu satu harus original. Harus copotan? Original. Baru apa? Baru copotan ada gue bro. Makanya gue ada Instagram khusus juga tuh buat spare part. Kayak gini misalnya swing armnya copotan terus orangnya minta jual gitu ya. Nah jadi pertama original, yang kedua itu part-part racing kayak Ohlins, Brembo, itu gue siap juga untuk teman-teman yang request itu. Racingnya nggak tanggung-tanggung, yang beneran yang buat balap memang buat balap. Ya. Sama gue support produk lokal. Tapi gue nggak KW, gue nggak main KW tapi gue support produk lokal. Misalnya nih gue kan SAC bikin knalpot, boleh? Gue beli yang itu. Tapi kalau KW-annya SAC gue nggak beli. Gitu. Soalnya kan KW Akralingga gitu, nggak boleh ya. Di lu nggak mau jual. Nggak mau jual. Good. Jadi buat teman-teman yang mungkin produk lokal bisa kerjasama mungkin. Bisa. Gitu ya. Dan banggalah terhadap merek sendiri, nggak usah KW-KW-in. Bener, mendingan produk lokal. Nah di sini apa nih bro? Nah ini yang sisa-sisanya nih yang buat gue bawa sedikit lah karena ada yang lagi gue mau restorasi, jadi ada beberapa part yang gue mau bawa ke sini biar gue nggak usah bolak-balik ke workshop gue. Yang paling sering ganti itu kan kayak hand grip. Nah jadi hand grip gue taruh sini,
Nih, hand grip Orion nih bro. Iya, jadi masih segelan. masih. Oke. Jadi gua nggak bolak-balik. Jadi yang paling sering dipakai dan digunakan gua bawa ke sini. Balik lagi ke harga. Harga. Ini kan udah punya orang ya kebetulan ya. Ya kita nggak usah sebut siapa orangnya, tapi boleh tahu nggak harganya berapa lu ke customer? Kalau di gua untuk Ninja yang udah rapi seperti ini, sudah pajaknya dirapihin. Sudah dirapihin, pajaknya jalan, itu di angka 30. 30? Yoi. Yang ini sama yang itu udah laku di harga 30, tapi ongkos kirim tetap Di luar. dia dari sendiri. Oke. Benar. Termasuk murah loh 30 untuk level Ninja udah restorasi ya. Rapi lah, udah lumayan rapi lah. Ini sampai baut-bautnya ini kita perhatiin. Oh iya. Tuh, pernis di dalam. Teman-teman bisa lihat ya. Ini baut-bautnya semua diganti. Baut-bautnya biar lebih Detailingnya dapet lah. detailing gitu kan. Ini juga yang dicat bukan cuma body doang, tapi rangka udah dicat. Ini juga bak kanan kirinya juga udah dicat. Oh iya bener. Jadi ya udah lumayan lah dengan harga segitu. Ini masuk akal sih harganya 30 juta ya. Masih masuk akal karena masuk bahannya aja kan bisa 20, 22. Jadi Belum juga jasa cat segala macam 30 make sense. 35 aja sih masih make sense. masih bro. masuk sebetulnya. Sebenarnya masih make sense Bener. gitu. Jadi gua ada harga 35, 45 itu sekali lagi tergantung warna. Kenapa ini 30? Karena ini warnanya hijau aja sih. Hijau? Kalau ini warnanya marun itu mungkin gue jual 45. Jadi di Ninja itu ada warna yang mahal tuh ada putih, Oh, ada iya, gua pernah kuning, lihat tuh. ada ZX silver. Jadi balik lagi ke warna sih. Oke. Jadi bukannya Ninja murah, Bro, cuma warnanya itu yang menentukan kadang-kadang. Jadi kalau lu mau carinya yang orinya bisa aja sih lu rubah sendiri ya, tapi nggak ori gitu ya. Iya. Kita ke depannya nih ada motor-motor. Ini ada yang dijual nggak di depannya? Ada Dua. dua. Oke, kita lihat motor yang dijual kali aja. Gua ada rezeki bisa beli. Amin, amin. Ini dia di bagian depan. Siap. Motor-motor yang lagi dipajang ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mana yang dijual tadi lu bilang? Sekarang yang ini doang. Oh, sisa yang nih. ini. Yang ini udah laku. Ini udah laku? Ini udah laku. Ini udah laku. Ini seminggu nih, Bro. Wih, Ini seminggu. gokil. Dan yang ini kenapa masih di sini udah laku? Yang gue bilang, dia habis beli minta direstorasi di sini. Oh. Ini dia minta stangnya diganti seperti ini, dibalikin ke SS, mungkin karena bapak-bapak ya, Bro. Nggak mau pegel. Jadi dia request stangnya diganti, lalu strippingnya juga kan kelihatan nih, belum Iya, kepasang. Dia minta dibeliin stripping, ganti knalpot sama cat pelek gitu. Jadi di sini habis dibeli banyak banget yang nggak dibawa pulang, minta dilanjutin restorasi, Bro. Oke, yang ini dijual ya. Iya. Ini Ninja SS ya. SS. Tahun? Ini original look lah. Oke, ini berapa? Ini gua jualnya Normal, kita harga Iya, ini normal aja. ya. Harga normal ya. Ini gua jual 25, yang itu 30. Oke. Tapi gue mau jelasin sedikit teman-teman, kenapa ini bisa berbeda. Padahal sama-sama Ninja SS. Warna sekali lagi. Ini warna merah, di atas warna merah itu ada lagi warna kuning. Itu yang paling mahal bisa tembus 45. Dan ini ada lagi stripping. Nah, itu bisa disebut zebra. Itu lebih mahal motifnya. Oh, Nah, jadi agak lucu tapi memang begitulah kenyataannya. Di Ninja itu ada strippingnya beda, harganya beda, warnanya beda, Seru ya. harganya beda. nah sekarang yang ini nih. Nah, nih Yang ini hijau berapa duit nih? Ini belum gua restorasi nih, Bro. Oh, ini baru hadir. Baru hadir. Brand new, fresh. Apa adanya? Apa adanya. Adanya apa? Kita lihat. Jadi ini gue baru datang nih semalam, cuma yang khusus yang ini gue mau restorasi total nih. Ceritanya ini bakalan gue bongkar semua, semuanya. Ini gue cat ulang dari rangka, body, bakaran kiri sampai arem. Itu rencananya tanggal 4 lah, Bro. Cuma kalau teman-teman ada yang mau, ini boleh. Katakanlah gue, udahlah bro, apa adanya gini gue beli. Boleh. Berapa? Jadi kalau bahan jatuhnya gue sebutnya bahan. Bahan, kita sebutnya ini bahan. harganya ini 22, Bro. Ini special edition 2009. Siapa sih yang beli motor kayak gini? Ini motor second, 2 tak, siapa sih? Bekas ya. Bekas. Tua lagi. Iya, Suka ini mogok lagi. Yang motor baru, itu Bener, kan jadi- tinggal starter. Biasanya gue customer gue ini dulunya belum bisa kebeli. Ya, dulunya belum bisa kebeli. Dia minta bapaknya juga mungkin dulu belum bisa dibeliin. Nah, pas dia udah kerja, punya anak, punya duit lebih, motor impiannya dia beli. Oh, jadi ini napak tilas. Napak tilas. Asik. Historinya gitulah, Bro. Ninja RR dulu mungkin 2 tahun lalu masih 20, 18. Sekarang rata udah 30. Jadi ini investasi jangka panjang. Itu bagus. Daripada lu nabung uang, lu pindahin tuh uang ke motor-motor ini. Oke, itu masih bisa menjadi debatable ya sebenarnya teman-teman. Tapi biar seru, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Apakah motor-motor seperti ini sebenarnya bisa dinamakan investasi juga ya?
bisa iya bisa enggak Bisa, sih ya, sebenarnya tergantung perspektif kalian. Tapi gue pengen tahu masukan kalian, tulis di kolom komentar apakah motor-motor seperti ini bisa menjadi investasi. Nah, sekarang boleh dong kita test ride. Boleh dong. Gue mau pakai yang ini nih, Bro. Oke, Lu- gue pakai yang itu aja deh. Yang ini ya. Nah, karena itu dijual, jadi biar tahu teman-teman sehat apa Oh enggak. iya benar. Karena yang udah sold, gue pengen ngerasain seolah-olah gue yang beli Iya, gitu benar. kan. Ya udah. Kecewa apa enggak gitu. Kecewa apa enggak nih Benar. pembelinya? Boleh. Oke. Ya wes, kita test ride dulu, kita ambil helm dulu. Oke. Sekarang kita tes aja dulu Ninja. Gue pakai Ninja RR, dia pakai Ninja SS. Kita putar-putar komplek aja, nggak jauh-jauh. Buat ngerasain enak nikmatnya. Tapi sih ini enak loh sebenarnya ya. Simple, kecil, motornya enteng. Ya, kita test ride yuk. Enak ya? Serius, ini motornya nggak pegel ya sebenarnya. Musuh ngebut tuh. Nggak, ini nggak pegel sih sebenarnya. Asik sih. Mungkin ini akan menjadi, kalau di modif jadi cafe racer kali. Enak loh, suaranya juga gurih. Wah, kayak biasa tuh. Gokil, seru sih. Asli. Gimana, Bro? Seru sih, seru. Motornya adem banget, sumpah. Sini Gurih. asik lah ya. Asik. Emang bukan, gua nggak terlalu speed lover banget gitu ya. Tapi memang motor ini Standarnya aja standarnya kenceng, udah Bro. kenceng dan ngisi gitu. Jadi emang enak kan nget gitu. Jadi Tipsnya kebuka di yoi. tinggi. Aduh enak banget gitu. Dan ini masih bahan ya, maksudnya Orion ya. Orion. Belum lu restorasi. Belum. Gokil ya. Belum gua dari catnya kan kelihatan nih enggak. Iya. Iya masih ada karat-karat. Dua-duanya ori-orian nih, belum ada sentuhan restorasi. Gila, bahannya aja masih gurih banget yang dia jual. Jadi kalau buat lu yang nyari-nyari 2 tak, terutama nih 2 tak lover ya, 2 stroke lovers, yang nyari bahan-bahan yang bukan nyari sembarang murah doang, tapi nyari yang memang berkualitas, coba lu datengin aja Roda Tua Garage. Sini di kawasan Cibubur, di Kota Wisata. Nah, bro, thank you banget. Gue udah diajak jalan-jalan, gue udah ngeliat bengkel lo, gue udah lihat cara kerja di sini, udah lihat bahan-bahan lo. Thank you banget. Gue harus balik lagi ke rumah. Thank you bro ya. Thank you ya. Oke, buat teman-teman itu aja tadi gue ngobrol-ngobrol dengan Indra dari Roda Tua Garage. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet Tiongkok. Gue Indra Perkasa, bye-bye.